Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, sahabat Ayo Berkisah. Kembali hari ini kita akan lanjutkan pembacaan buku Cahaya dari Mekah. Kita akan memasuki kisah antara Baitul Maqdis dan Sidratul Muntaha. Malam menjelang saat itu, suasana hening. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di sisi Ka'bah, antara tidur dan terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di dekat Hajar Aswad. Tiba-tiba beliau merasa ada yang menggoyangkan tubuhnya. Beliau terbangun, lalu menengok ke kiri dan ke kanan. Tetapi beliau tidak menemukan siapa-siapa. Kemudian beliau tertidur lagi. Kejadian itu berulang hingga 3 kali. Akhirnya Rasulullah terbangun. Pada kejadian ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril. Jibril mengajaknya ke pintu Ka'bah. Di sana telah menunggu seekor kuda putih, besarnya antara kuda dan keledai. Kuda itu diberi nama Buraq atau Barkun, artinya kilat. Ia mempunyai sepasang sayap. Terbangnya secepat cahaya, langkahnya sejauh mata memandang. Jibril menaikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terbang menuju Baitul Maqdis di negeri Syam, Palestina. Di sana telah berkumpul para nabi dan rasul. Mereka sholat berjamaah. Rasulullah menjadi imam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril menuju langit pertama. Di sana ada Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua ada Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Di langit ketiga ada Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat ada Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima ada Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam ada Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Di sana ada Baitul Makmur, yaitu tempat para malaikat bertawaf. Beliau terus naik ke Al-Jabbar Jalla Jalalah. Beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan perintah salat. Setelah menerima perintah salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kembali ke Baitul Maqdis. Malam itu juga beliau kembali ke Mekah. Perjalanan luar biasa jauh hanya ditempuh dengan sekejap mata. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Esok harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menceritakan peristiwa tersebut kepada kaum Quraisy. Apakah mereka akan mempercayainya? Nah, disinilah kita akan mengetahui siapakah yang pembenar dan siapakah yang pendusta. Isra Mi'raj adalah peristiwa di luar jangkauan kemampuan manusia. Itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menceritakan peristiwa itu kepada orang-orang Quraisy. Namun mereka malah mengolok-oloknya. Ini konyol. Perlu waktu sebulan untuk pergi ke Mekah ke Syam. Sanggah mereka. Apakah mungkin Muhammad pergi ke sana lalu pulang lagi dalam waktu semalam? Hahaha, tawa mereka makin membahana. Pergilah mereka menemui Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, coba tengok sahabatmu. Dia mengaku malam tadi pergi ke Baitul Maqdis dan pagi ini pulang ke Mekah. Demi Allah, jika itu yang beliau katakan, pasti beliau berkata benar, jawab Abu Bakar teguh. Abu Bakar lalu berlari menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ka'bah. Wahai Nabi Allah, benarkah engkau pergi ke Baitul Maqdis? Tanyanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya benar, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, tolong ceritakan kepadaku ciri-ciri Baitul Maqdis karena aku pernah pergi ke sana. Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri Baitul Maqdis. Abu Bakar pun mengangguk. Engkau berkata benar, aku bersaksi bahwa engkau utusan Allah. Engkau wahai Abu Bakar adalah Asy-Syiddiq, ujar Rasulullah SAW. Asy-Syiddiq artinya membenarkan. Itulah julukan Abu Bakar sejak hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bukti bahwa beliau melihat kafilah Bani Fulan di lembah ini dan itu. Mereka lari ketakutan karena mendengar suara hewan. Beliau juga melihat kafilah Bani Fulan dalam keadaan tidur. Mereka memiliki wadah air yang ditutupi. Aku membuka dan meminum air mereka lalu menutupnya lagi. Sekarang mereka ada di
Saniyatun Ta'im. Mereka berada di Saniyatun Ta'im. Rombongan itu didahului unta abu-abu dengan bawaan 2 karung. 1 karung berwarna hitam dan 1 karung lagi berwarna-warni. Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pergilah orang-orang Quraisy ke Saniyatun Ta'im. Mereka melihat kafilah yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menanyakan semua yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata semua yang dikatakan oleh Rasulullah benar. Demi Allah, ini benar-benar sihir, bisik mereka. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memberikan bukti, tetap saja orang-orang kafir mengolok-oloknya. Hati orang beriman pasti akan bertambah yakin dengan kejadian ini. Namun, orang yang imannya tipis akan menganggap peristiwa ini benar-benar tidak masuk akal. Banyak yang murtad setelah peristiwa ini. Orang-orang kafir tidak juga beriman karena hati mereka tertutup pintu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah dakwah Islam akan padam setelah peristiwa ini? Jangan lupa terus tunggu kisah selanjutnya dan mohon dukung channel kita Ayo Berkisah ini dengan cara subscribe, like, dan share cerita ini jika menurut kamu ini sangat bermanfaat dan memberikan pelajaran sejarah tentang kenabian Rasul kita. Semoga kita semua bisa meneladani beliau. Terima kasih.